Spider-Man. Wait, you? I don't see anything, boss. Di awal film diperlihatkan seorang remaja bernama Miles Morales yang hobi menggambar grafiti. Lalu dia sedang bergegas untuk pergi ke sekolah barunya. Ayahnya yang seorang polisi mengajaknya untuk pergi bersama. Namun Miles menolak. Di perjalanan Miles terjatuh gara-gara tali sepatunya. Saat bersamaan ayahnya lewat dan akhirnya Miles diantar ayahnya. Di perjalanan ayah Miles melihat berita di TV tentang aksi Spider-Man yang membuatnya semakin membenci Spider-Man karena dia beraksi sesuka hati memakai topengnya. Setibanya di sekolah mereka berdebat nih karena Miles tidak suka sekolah barunya yang dipenuhi orang elit dan dia lebih suka sekolah lamanya. Namun ayahnya tetap memaksa Miles mengikuti pilihannya. Miles pun berpamitan dengan ayahnya karena dia akan tinggal di asrama sekolah. Lalu ayah Miles menggunakan speaker mobil mengucapkan bahwa dia menyayangi Miles. Hal itu didengar seluruh siswa yang membuat Miles malu. Hari pertama di sekolah barunya pun dimulai. Setiap hari Miles mendapatkan tugas yang banyak. Hingga suatu hari Miles ditegur karena terlambat masuk ke dalam kelas. Lalu Miles duduk bersebelahan dengan gadis dan mengajaknya mengobrol. Setelah itu dia dipanggil guru karena nilai ujiannya mendapatkan 0. Tidak mau Miles dikeluarkan begitu saja, gurunya memberi tugas esai pribadi untuk menambah nilainya. Esai tersebut menulis tentang dirinya dan ingin menjadi apa. Miles yang bingung mau menulis apa, dia mempunyai ide nih, menemui pamannya bernama Aaron. Berbeda dengan ayahnya, paman Aaron lebih asik untuk diajak curhat. Dia menceritakan kegiatan di sekolah barunya dan sedang dekat dengan wanita di kelasnya. Namun dia tidak tahu nama wanita tersebut. Lalu paman Aaron memberitahu cara mendekati wanita tersebut dengan teknis sentuhan di bahu. Setelah itu paman Aaron yang tahu hobi Miles mengajaknya ke sebuah tempat tersembunyi di stasiun kereta bawah tanah. Kemudian memberi alat-alat untuk Miles menggambar grafiti di tembok. Lalu Miles menunjukkan keahlian grafiti di depan paman Aaron. Tidak lama grafiti pun jadi. Lalu paman Aaron bercerita bahwa dulu dia juga sering melakukan hal asik seperti bersama ayah Miles. Namun setelah menjadi polisi hubungan mereka menjadi renggang. Setelah itu paman Aaron pergi karena ada panggilan kerja. Kemudian Miles mau memotret hasil karyanya. Tiba-tiba seekor laba-laba menggigit tangannya. Melihat itu Miles membunuh laba-laba tersebut. Setelah itu Miles kembali pulang ke asrama. Besok paginya Miles pakai celana yang biasa dipakainya namun kekecilan. Miles berpikir nih bahwa dia sedang masa puber dan bertambah tinggi. Lalu di sekolah dia bingung karena mendengar suaranya nyaring di pikirannya. Kemudian Miles menabrak wanita yang disukainya. Mereka pun berkenalan nih dan wanita itu bernama Gwanda. Setelah itu Miles memberanikan diri menyentuh bau Gwanda yang diajarkan oleh paman Aaron. Namun tangan Miles menempel di bahu dan rambut Gwanda yang tidak mau terlepas. Gwanda pun merelakan menggunting rambutnya agar terlepas dari tangan Miles. Karena kejadian itu Miles merasa siswa lain memperhatikannya. Kemudian penjaga sekolah mau memarahinya karena Miles ketahuan kabur dari asrama semalam. Di situ Miles pun lari kabur dari penjaga itu. Hal itu membuat Miles menyadari bahwa dirinya bisa menempel di tembok. Lalu dia memanfaatkan untuk kabur melewati tembok menuju kamarnya. Disinilah Miles melihat komik cerita Spider-Man yang membuatnya sadar bahwa dirinya seperti Spider-Man. Karena penasaran Miles kembali ke tempat semalam untuk mengecek laba-laba yang menggigitnya. Saat disentuh laba-laba itu nge-glitch. Lalu di dalam pikirannya Miles dia melihat pertarungan Spider-Man melawan Green Goblin di sana, yang ternyata diperintahkan untuk membuka portal dimensi. Di tengah pertarungan Spider-Man melihat Miles yang terjatuh langsung menyelamatkannya. Di sini Spider-Man merasakan Miles sama seperti dirinya karena insting laba-labanya. Namun Miles tidak terima hal itu. Kemudian Spider-Man berjanji akan mengajarkan Miles cara mengendalikan kekuatan itu. Lalu Spider-Man lanjut nih dalam misinya untuk menghentikan mesin pembuka dimensi. Tiba-tiba Spider-Man diserang nih oleh Prowler Spider-Man dan Green Goblin ikut menyerang Spider-Man.
Di situ Spider-Man pun tertangkap tidak bisa bergerak. Terlihat dalam ruangan kontrol Kingpin menyalakan mesin dimensi tersebut. Akibatnya daerah Brooklyn seperti terjadi gempa akibat portal dimensi terbuka. Dan benda-benda seperti nge-glitch. Tidak lama mesin dimensi yang tidak stabil membuatnya meledak. Lalu Miles menemukan Spider-Man yang terbujur lemas. Karena tidak ada waktu lagi, Spider-Man menitipkan sebuah chip untuk menghentikan mesin portal dimensi dan meminta Miles berjanji untuk menghentikan mesin tersebut. Tidak lama Kingpin datang. Miles pun bersembunyi. Kingpin mendatangi Spider-Man nih lalu membunuhnya. Kemudian Miles ketahuan bersembunyi oleh Kingpin. Lalu Miles yang kabur dikejar oleh Prowler. Hingga Miles berhasil lolos dan sampai di rumahnya. Ayah dan ibu Miles bingung nih melihat anaknya ketakutan. Kemudian memberinya izin untuk bermalam di rumah. Tidak lama berita di TV mengabarkan Spider-Man atau Peter Parker telah tewas akibat gempa yang menimpa Brooklyn. Keesokan harinya Miles membeli kostum Spider-Man untuk dipakainya sebagai bentuk penghormatan terakhir. Setelah itu Miles mencoba menguji kekuatan laba-labanya dengan terjun dari gedung tinggi. Namun tidak berhasil, dia terjatuh dan chipnya rusak. Malamnya Miles ke makam Spider-Man. Dari belakang seseorang mendekatinya. Karena kaget, Miles menyetrum orang tersebut hingga pingsan. Yang saat dicek ternyata dia adalah Peter Parker berasal dari dimensi lain. Dengan kehidupan yang berbeda, Peter Parker tersebut yang bercerai dengan istrinya Mary Jane dan mempunyai usaha namun berantakan. Di saat meratapi kesedihannya, tiba-tiba ada sebuah lubang portal yang membawanya ke tempat sekarang. Lalu melihat berita bahwa dirinya yang masih muda telah tewas dan Mary Jane yang berduka atas kepergian Spider-Man. Setelah itu tidak lama petugas polisi datang yang mencurigai keberadaan mereka. Lalu kejar-kejar pun terjadi nih. Di situ Miles menempel dengan Peter Parker sambil membawanya hingga mereka berhasil lolos dari kejaran polisi. Setelah sadar dari pingsannya, Miles menginterogasinya karena mirip dengan Peter Parker meskipun wajahnya agak tua dan perutnya buncit. Di sini Miles berasumsi bahwa Peter Parker tersebut dari dimensi lain. Lalu Miles meminta bantuannya untuk menjalankan misi dari Spider-Man yang tewas untuk mematikan mesin dimensi. Awalnya dia menolak, namun berubah pikiran karena dia juga ingin kembali ke dimensinya. Namun chip untuk mematikan mesin dimensi rusak, mereka harus membuat lagi nih chip tersebut dari Alchemax. Besoknya mereka menggunakan kostum akan menyusup ke lab Alchemax. Mereka menyusup melewati ventilasi udara dan melihat Kingpin yang baru datang ke lab. Dari atas Peter berhasil nih mengintip password dari komputer di sana. Setelah Kingpin dan Profesor keluar dari lab, Peter pun mulai mengakses komputernya. Namun Miles tidak bisa mengontrol kekuatan Spider-nya yang menempel hingga membuat kegaduhan. Profesor yang sadar kembali ke lab. Sekarang Miles tembus pandang berkat salah satu kemampuannya. Di situ Peter meminta Miles yang beraksi mengakses komputer dan memberikan passwordnya. Profesor masuk ke dalam lab dan kaget melihat Spider-Man lain di sana. Karena penasaran, dia meminta Peter duduk untuk diperiksanya. Yang ternyata dia adalah musuh Peter bernama Dr. Olivia Octavius yang langsung menyerang Peter. Kemudian Peter meminta Miles untuk kabur dari sana dan membawa CPU komputer. Sementara Peter harus melawan Dr. Octavius. Di pelariannya Miles bertemu nih dengan Gwanda. Lalu Peter dan Miles kabur karena semua orang di sana beserta Octavius mengejar mereka. Di sini Miles berhasil mengendalikan jaring laba-labanya. Tidak sengaja CPU itu terjatuh dan jatuh di tangan Octavius. Tiba-tiba muncullah Spider-Man lain berwarna putih merebut CPU dari Octavius. Yang ternyata dia adalah Gwanda atau nama aslinya Gwen, Spider-Woman dari dimensi lain. Di mana dia gagal menyelamatkan Peter Parker sahabatnya di dimensinya. Kemudian dia mengalami hal aneh yang membuatnya sampai di dimensi ini.
Lalu Gwen dari awal sudah memiliki insting Miles adalah Spider-Man juga. Di sisi lain Kingpin flashback masa lalunya yang dimana sedang bertarung dengan Spider-Man. Lalu istri dan anaknya melihat kejadian itu ketakutan dan kabur dari rumah. Yang tiba-tiba terjadi kecelakaan yang menewaskan mereka. Karena itulah Kingpin membenci Spider-Man. Lalu Octavius kembali nih ke lab dan melapor ke Kingpin bahwa percobaan portal dimensinya berhasil. Karena ada 3 Spider-Man sekarang dan tinggal membunuh mereka. Sementara ketiga Spider-Man pergi ke rumah Bibi May. Di sini Peter mengatakan bahwa dia berasal dari dimensi lain. Kemudian Miles menunjukkan chip Goober yang rusak ke Bibi May. Melihat itu dia mengajak ketiga Spider-Man ke tempat rahasia milik Peter yang berisi koleksi kostum Spider-Man. Tiba-tiba insting mereka bersamaan menyadari ada Spider-Man lain. Yang ternyata sudah ada 3 lagi Spider-Man lainnya di sana. Yaitu ada Spider-Man Noir, seorang detektif. Penny Parker, Spider-Man anime bersama robot spidernya, dan Peter Parker yang mirip seperti babi. My name is Peter Parker. My name is Penny Parker. My name is Peter. New York in the year 30 with a psychic link inside my father's robot. The Daily Beast. Mereka datang saat mesin dimensi itu meledak. Melihat itu, Miles ingin membantu para Spider-Man kembali ke dimensinya masing-masing. Namun kemampuan Miles yang belum lancar membuat Spider-Man lainnya meragukannya. Hal itu membuat Miles kecewa, lalu pergi meninggalkan mereka dengan kemampuan tembus pandangnya. Di sisi lain orang tua Miles mencari keberadaannya, sementara Miles pergi ke rumah paman Aaron yang tidak ada. Miles menulis surat nih untuk pamannya. Tiba-tiba dari jendela datanglah Prowler yang mendekati Miles. Berkat kemampuan tembus pandangnya membuat Miles tidak ketahuan. Namun betapa kagetnya Miles saat Prowler membuka topeng, ternyata itu adalah paman Aaron. Miles pun kabur dari sana, namun ketahuan oleh Prowler dan mengejarnya. Miles pun berhasil lolos dari Prowler. Besok paginya para Spider-Man berhasil membuat chip Goober. Lalu Miles datang memberitahu para Spider-Man bahwa pamannya adalah Prowler. Dari belakang Octavius muncul yang ternyata mengikuti Miles. Lalu berdatangan anak buah Kingpin dan pertarungan pun terjadi di sana. Ayah Miles mendapat laporan tentang pertarungan tersebut langsung menuju lokasi. Sementara Prowler mencoba merebut chip dari Miles. Hingga Miles membuka topengnya. Paman Aaron kaget melihat Miles sosok Spider-Man yang dikejarnya selama ini. Dari jauh Kingpin memerintahkan Prowler membunuh Miles. Namun paman Aaron tidak bisa menyakiti keponakan kesayangannya. Hingga Kingpin menembak Prowler dari jauh. Lalu Miles membawa pamannya yang tertembak pergi dari sana. Sebelum meninggal, paman Aaron meminta maaf karena telah mengecewakan Miles dan mendukungnya atas pilihan Miles. Lalu datang ayah Miles yang melihat mereka. Miles memakai mode tembus pandang pergi dari sana. Betapa kagetnya ayah Miles melihat Aaron tewas di sana dan mengira Spider-Man lah pelakunya. Setelah itu Miles merasa sangat sedih. Lalu datanglah para Spider-Man ke kamarnya memintanya untuk sabar karena mereka juga pernah kehilangan orang yang disayang. Lalu para Spider-Man memilih untuk bertarung tanpa Miles. Di situ Peter mengikat Miles dan merebut chip Goober. Dia yang akan berkorban untuk mengembalikan para Spider-Man ke dimensinya masing-masing. Tidak lama ayahnya datang ke asrama. Dari balik pintu kamar ayahnya memberitahu tentang kematian paman Aaron dan mengatakan bahwa Miles memiliki semangat yang membuat ayahnya ingin mendukung pilihan Miles. Mendengar itu membuat Miles bersemangat kembali, lalu berhasil melepaskan ikatannya dengan kekuatan listriknya. Lalu dia ke rumah bibi Miles dan mengambil pakaian Spider-Man. Miles merubah kostum itu menjadi hitam pakai pilox, dan tidak lupa bibi May memberi alat pelontar jaring untuknya. Akhirnya Miles Spider-Man pun beraksi memakai kostumnya. Sementara Peter dan Spider-Man lainnya sudah tiba nih di geria terawangan milik Kingpin, yang di sana sedang digelar mengenang kepergian Spider-Man. Kingpin berpura-pura sedih kehilangan Spider-Man. Lalu Peter dan lainnya menyamar menjadi pelayan karena semua pelayan di acara itu memakai kostum Spider-Man. Di sini Peter melihat Mary Jane lalu mengajaknya mengobrol. Tanpa sadar MJ berbicara dengan Peter Parker dari dimensi lain. Setelah itu mereka mengikuti Kingpin yang pergi ke ruangan kontrol mesin tersebut. Saat mesin dimensi menyala, New York terasa gempa dan ngeglitch.
Lalu di situ Peter mencoba memasangkan Goober ke mesin dimensi. Namun sayangnya ketahuan oleh pasukan Kingpin yang langsung menyerang mereka. Terjadilah nih pertarungan di sana. Tiba-tiba ada yang menyerang Octavius yang ternyata itu ulah Miles dengan mode tembus pandang. Miles? Spider-Man? Melihat itu semua Spider-Man senang nih Miles membantu mereka dengan kemampuannya yang meningkat. Lalu pertarungan terus berlanjut dan seluruh kota berubah ngeglitch dan di ruangan itu berantakan karena portal dimensi terbuka. Hingga akhirnya para Spider-Man berhasil mengalahkan pasukan Kingpin termasuk Octavius yang tertabrak truk. Namun robot Penny Parker rusak dan mati yang membuatnya sedih. Setelah itu tugas Miles membuka portal menggunakan chip Goober untuk mengirim para Spider-Man. Di sisi lain Kingpin marah karena mesin portalnya tidak berjalan sesuai keinginannya, yang dimana dia ingin mencari istri dan anaknya dari dimensi lain. Sementara satu persatu Spider-Man berpamitan dan kembali ke dimensinya. Gwen pun berpamitan dengan Miles. Sekarang giliran Peter, namun tiba-tiba Kingpin menghentikan mereka. Peter ingin menghadapi Kingpin, namun Miles memaksanya untuk kembali pulang. Akhirnya Peter masuk ke dalam portal dan Miles berhadapan dengan Kingpin. Pertarungan pun terjadi. Di tengah pertarungan Kingpin melihat bayangan istri dan anaknya yang ketakutan melihat dirinya. Lalu dia terus menyerang Miles Spider-Man. Saat sudah terpojok dari jauh, ayah Miles melihatnya menyemangati Spider-Man. Hal itu membuat Miles bangkit dan menjadi overpower menyerang Kingpin. Miles yang melempar Kingpin ke arah mesin membuat mesin dimensi mati dan meledak. Lalu kota kembali menjadi normal. Setelah itu Miles menelpon ayahnya. Mereka saling meminta maaf. Tidak lama muncullah Miles di hadapan ayahnya nih. Di sini ayahnya tidak mengenali dirinya. Lalu mereka saling berjabat tangan yang menandakan bahwa Spider-Man bukan pembunuh Aaron. Setelah itu memberikan hadiah yaitu Kingpin yang terikat di jaring laba-laba. Terlihat Miles disambut oleh semua orang sebagai Spider-Man baru. Setelah kejadian itu Miles mendapatkan nilai yang bagus di sekolahnya, lalu menyelamatkan banyak orang dan kembali dekat dengan ayahnya. Di akhir film terlihat kehidupan para Spider-Man yang sudah kembali ke dunianya masing-masing. Di awal film diperlihatkan Gwen Spider-Woman dari multiverse lain. Dia terlihat sangat kesepian dan merindukan Miles Morales. Karena teman satu-satunya di multiverse-nya yaitu Peter telah tewas di tangannya sendiri. Peter meminum sebuah ramuan yang menginginkan dirinya menjadi kuat seperti Gwen. Namun Peter berubah menjadi lizard raksasa dan menyerang manusia. Gwen yang tidak tahu melawannya hingga Peter terbunuh. Lalu ayah Gwen yang seorang kapten polisi melihat kejadian itu mengira Spider-Woman lah yang membunuh Spider-Man, hingga Gwen diburu oleh polisi. Tapi Gwen terus beraksi menjadi Spider-Woman hingga suatu hari Gwen melawan monster burung dari multiverse lain dari zaman kerajaan. Gwen kewalahan melawan monster burung itu hingga tiba-tiba portal dimensi muncul dan keluarnya sosok Spider-Man dari multiverse lain yang membantu Gwen. Spider-Man ini bernama Miguel O'Hara. Dia memakai jam tangan yang bisa pergi ke dimensi manapun. Mereka pun bekerja sama nih melawan monster burung itu. Namun mereka kewalahan menanganinya. Lalu di situ Miguel meminta bantuan Spider-Woman bernama Jessica. Mereka pun bersatu melawan monster itu. Hingga akhirnya salah satu helikopter polisi tertembak dan akan jatuh menimpa warga kota. Di situ Gwen pun membuat jaring untuk menghentikan helikopter itu, dibantu dengan Miguel dan juga Jessica. Mereka pun akhirnya berhasil. Lalu Kapten Stacy mau menangkap Gwen. Dia tidak bisa kabur karena jaringnya habis. Karena sudah terpojok, Gwen membuka topengnya. Jati dirinya terungkap. Ia membuat ayahnya terkejut mengetahui anaknya adalah Spider-Woman yang dianggapnya penjahat. Di situ Gwen mencoba menjelaskan bahwa dia tidak berniat membunuh Peter yang dia pikir monster, dan meminta ayahnya untuk percaya bahwa dia bukanlah pembunuh.
Meskipun itu anaknya, dia tetap mau menangkap Gwen. Lalu Miguel datang mengurung Kapten Stancy. Melihat Gwen yang kasihan karena tidak ada satupun mempercayainya, Miguel dan Jessica mengajaknya ke multiverse lain. Dan Gwen diberi jam tangan untuk bergabung dengan mereka. Tanpa berpikir panjang, Gwen meninggalkan ayahnya dan pergi dari sana. Singkat cerita, berpindah nih ke bumi 1610 Brooklyn, dunia tempat tinggal Miles Morales. Selama 1 tahun 4 bulan ini, dia satu-satunya Spider-Man di Brooklyn. Dirinya melawan para monster yang menyerang warga kota. Dia terkenal dan menjadi bintang iklan. Hingga saat ini orang tuanya belum tahu nih bahwa dia adalah Spider-Man. Hal itu membuatnya merindukan Gwen, pamannya serta Spider-Man dari multiverse lain. Di sini Miles harus menemui orang tuanya yang sedang rapat di sekolah, namun terhalang karena dia bertemu dengan monster bernama Spot. Miles pun menangkapnya. Setelah itu dia kembali nih ke asrama mengganti baju dan bertemu teman kamarnya yang sudah mengetahui sosok Spider-Man. Lalu Miles menemui orang tuanya di ruang guru. Di sini gurunya menyampaikan nilai Miles yang menurun, sedangkan minat Miles adalah mempelajari tentang penelitian kuantum yang ada di universitas lain yang jauh dari Brooklyn. Mendengar itu, orang tuanya tidak setuju Miles pindah karena terlalu jauh. Miles tetap ingin mencapai impiannya dengan bersekolah di sana. Tiba-tiba instingnya memberitahu ada hal yang terjadi. Bergegas dia pamit dari sana. Begitu juga ayah Miles nih yang mendapatkan info kekacauan di kota oleh Spot yang berhasil lolos. Di situ Miles pun mencoba menangkap Spot, begitu juga ayah Miles, hingga sampai di tempat lab Alchemax terdahulu. Di sini Spot memberitahu bahwa dia adalah musuh Miles. Dia menceritakan dulunya seorang ilmuwan dari Alchemax yang bekerja dengan Kingpin. Dialah yang membawa laba-laba dari multiverse dunia 42. Lalu laba-laba itu kabur dan menggigit Miles, yang menjadikan Miles Spider-Man. Dan dia berada di ruangan kolider saat Miles meledakkan ruangan portal hingga hancur. Lalu eksperimennya mengenai dirinya hingga wujudnya seperti sekarang. Tidak memiliki wajah dan banyak lubang hitam portal di tubuhnya. Karena itu dia kehilangan pekerjaan dan keluarga yang tidak mengenalnya lagi. Di situ Spot sangat marah pada Miles dan menyerangnya. Namun Spot malah terjebak dengan lubang dimensinya sendiri. Lalu dia melihat banyak lubang dimensi dan memasukinya. Hello. Fabric of space and time. Disinilah dia menyadari bahwa lubang dimensi itu penghubung ke multiverse lain. Sementara itu di rumah Miles digelar acara pesta atas diangkatnya Jefferson menjadi kapten polisi. Pesta sudah dimulai, namun Miles masih belum datang yang membuat orang tuanya kesal. Sementara Miles sedang di jalan membawa cake. Setelah sampai, cake yang dibawanya hancur, yang semakin membuat orang tuanya marah mengira Miles terlambat karena bermain dengan teman-temannya. Padahal Miles sibuk membasmi kejahatan. Lalu Miles dihukum tidak boleh keluar rumah selama 2 bulan. Mendengar itu Miles kecewa dan masuk ke kamar. Tiba-tiba muncullah Gwen dari portal multiverse lain. Di situ Miles kaget sekaligus senang melihatnya. Lalu Gwen mengajak Miles keluar sambil menceritakan bahwa dia bergabung dengan kelompok elit yang di dalamnya ada para Spider-Man dari berbagai multiverse yang bertugas untuk menjaga multiverse lain. Sambil menunjukkan skill masing-masing, mereka terus berbincang hingga sampai di sebuah menara. Di situ Gwen menceritakan tentang ayahnya, lalu menyadari perasaan mereka saling suka. Namun percintaan Spider-Man di setiap multiverse tidak pernah berjalan baik. Kemudian Gwen menunjukkan gelangnya membuatnya berpindah multiverse tanpa ngeglitch, yang membuat Miles ingin ikut bergabung nih dengan kelompok elit tersebut. Lalu Gwen bertemu dengan orang tua Miles. Tidak lama Gwen berpamitan karena mendapatkan panggilan darurat. Miles sedih harus berpisah kembali dengan Gwen. Melihat itu ibu Miles menyadari dan tidak jadi menghukumnya, lalu membiarkan Miles pergi melakukan hal yang dia suka. Salah satunya mengejar Gwen. Dari belakang Miles mengejar Gwen.
Di situ terlihat Gwen memasuki sebuah gedung yang hancur dikepung polisi. Karena curiga, Miles menggunakan kekuatan penyamaran tembus pandangnya untuk melihat Gwen dari dekat. Ternyata Gwen mempunyai misi untuk menangkap Spot. Melihat rekaman CCTV di sana, Spot menyiapkan eksperimen menggunakan Collider. Dia berencana menjadi kuat untuk membalaskan dendamnya ke Miles. Di situ Spot berhasil kabur dengan memasuki multiverse lain mengunjungi setiap Alchemax. Jessica mengetahui kaburnya Spot dan meminta Gwen mengatasinya. Setelah mengetahui keberadaan Spot di bumi 50.101, Gwen masuk ke portal pergi ke sana. Miles yang dari tadi mengamati ikut masuk nih ke dalam sana. Singkat cerita, mereka sampai di India. Miles pun ketahuan oleh Gwen yang membuatnya terkejut. Namun tidak banyak komentar, mereka bergegas menangkap Spot. Lalu mereka bertemu nih dengan Spider-Man India bernama Pavit Prabhakar. Lalu mereka melawan Spot. Think he means me? Yeah, him. I got you. That's the best info. Come on, man. I think, but now I found out what the fill up. Can't let him get to out. Does he? Namun mereka dikurung sementara Spot sudah sampai nih di lab Alchemax mengaktifkan Collider, menyerap energi di sana. Di situ Miles berusaha memecahkan kaca itu. Lalu muncul Spider-Man lain dengan mudahnya menjebol kaca pelindung di sana. Dia bernama Hobie dengan penampilan punknya. Mereka bersama-sama nih menghentikan Spot. Namun sayangnya gagal. Spot berhasil meresap energi multiverse dan semakin kuat. Lalu dia memperlihatkan masa depan kepada Miles dan berjanji akan mengambil semua yang Miles sayangi. Tiba-tiba gedung Alchemax di sana akan hancur. Mereka bergegas keluar dan bekerja sama menyelamatkan warga dari reruntuhan gedung itu. Di situ Pavit menyelamatkan pacarnya bernama Gayatri yang berada di dalam bis yang akan terjatuh dari jembatan. Miles mau menyelamatkan inspektur yang akan tertimpa bangunan, namun Gwen mencegahnya. Namun Miles tidak peduli dan menyelamatkan inspektur tersebut. Hingga misi penyelamatan berhasil dan ternyata inspektur tersebut adalah ayah dari Gayatri, pacar Pavit. Gwen pun lega tidak terjadi apa-apa dengan Miles. Tidak lama ada lubang hitam besar kuantum muncul. Lalu datang Jessica beserta kelompok elit para Spider untuk menahan lubang hitam itu semakin membesar. Lalu Jessica mengajak Gwen, Hobie dan juga Miles pergi ke markas Spider untuk menemui Miguel yang ada di multiverse bumi 928. Terlihat banyak macam varian Spider dari berbagai multiverse. Spider Society. Oh, Gwen. Hey, Peters. Mask to conceal her face. That was a particular. Miles terkagum melihatnya. Lalu dia diberikan gelang agar membuatnya tidak ngeglitch. Di sana juga ada para penjahat yang dikurung dan akan dikembalikan menggunakan mesin berbentuk laba-laba yang akan mengirim sesuai DNA ke dimensi asalnya. Lalu mereka bertemu dengan Miguel dan juga bertemu dengan Peter Parker di film pertama yang sudah mempunyai anak dan membawanya. Miguel marah kepada Miles karena telah mengacaukan multiverse yang ditinggali Pavit. Karena Miles menyelamatkan kapten polisi yang dekat dengan Spider-Man yang seharusnya takdirnya untuk tewas. Namun di situ Miles menyelamatkannya, yang membuat kehidupan multiverse Spider-Man alurnya akan berubah. Karena alur kehidupan Spider-Man pasti akan kehilangan sosok yang dicintai dan tidak boleh diganggu-gugat Spider-Verse. Yang mana Gwen mengetahui itu, makanya tadi dia mencoba mencegah Miles namun gagal. Miguel pun pernah mengalami hal itu. Dia menemukan keluarganya di multiverse lain. Namun versinya di sana terbunuh, kemudian dia menggantikannya dan menjalani kehidupan di sana. Tapi akibatnya dimensi yang ditinggalinya semua orang lenyap di kehidupan tersebut. Miles menyadari ayahnya sekarang menjadi kapten dan mengingat penglihatan masa depan yang ditunjukkan oleh Spot bahwa ayahnya dalam bahaya dan Miles ingin kembali pulang. Namun Miguel melarangnya. Peter Parker meyakinkannya untuk menerima takdirnya untuk menyelamatkan dunia di setiap multiverse. Lalu Miguel mengurung Miles namun berhasil meloloskan diri.
Kemudian Miguel meminta seluruh Spider-Verse menangkap Miles yang kabur. Miles Morales, he's entering Sector 4. Do I, Di situ Peter Parker yang berhasil menemukan Miles mencoba merubah pikirannya. Hal itu membuat lokasi Miles ketahuan oleh Miguel dan mencoba menangkap Miles. Di situ Miguel menyadarkan Miles bahwa Miles jugalah penyebab terbunuhnya Peter Parker dari dimensinya. Karena Miles menjadi seorang Spider-Man dan Peter menyelamatkannya. Namun Miles tidak peduli. Dia kabur dan memasuki lab dengan kekuatan tembus pandangnya. Dia mengaktifkan mesin teleportasi untuk memulangkannya dengan mengidentifikasi DNA Miles. Hingga akhirnya Miles berhasil pulang. Miguel yang kecewa dengan Gwen memulangkannya. Lalu Gwen pulang ke rumah dan bertemu dengan ayahnya, yang ternyata sudah berhenti jadi kapten polisi demi tidak mau menangkap Gwen. Di sini Gwen sadar bahwa takdir Miles bisa berubah jika ayahnya tidak menjadi kapten. Mereka akhirnya berbaikan. Lalu ayah memberikan kado dari hobi sebuah gelang untuk ke multiverse lain. Di sisi lain Miles bergegas ke rumahnya. Miguel dan Jessica pun sudah berada di tempat tinggal Miles. Begitu juga Gwen. Miles tiba nih di kamarnya dan bertemu dengan ibunya. Dia mengakui jati dirinya sebagai Spider-Man. Namun anehnya ibunya tidak tahu siapa itu Spider-Man dan menganggapnya sedang cosplay. Lalu diperlihatkan Gwen masuk ke dalam kamar Miles, namun tidak ada siapapun. Sementara Miles tiba-tiba nge-glitch, yang baru dia sadari bahwa dia berada di multiverse di mana laba-laba radioaktif berasal dari bumi 42. Jadi mesin teleportasi itu mengidentifikasi DNA-nya yang berasal dari dimensi itu, bukan tempat tinggalnya. Tiba-tiba muncullah Paman Aaron menjadi ayah Miles di dimensi tersebut. Lalu mengajak Miles ke atas atap, di mana terlihat gambar grafiti Kapten Jeff telah tewas. Miles menyadari satu hal, tidak ada Spider-Man di dimensi itu. Dan seketika Miles dihajar hingga pingsan oleh sosok lain. Di sisi lain Gwen sadar Miles berada di multiverse lain. Lalu dia bertemu dengan orang tua Miles. Di situ Gwen berjanji nih akan menemukan Miles dan membawanya pulang. Sementara itu percakapan Gwen diketahui oleh Jess, dan Gwen pun pergi ke multiverse lain menemukan Miles. Sementara Miles yang sadar dari pingsan badannya terikat. Di situ Miles memohon untuk membebaskannya, bahwa dia berasal dari multiverse lain dan harus bergegas menyelamatkan ayahnya Kapten Jeff. Lalu mengatakan nih Paman Aaron yang dia kenal adalah orang baik. Yang ternyata Paman Aaron ini bukanlah Prowler, melainkan sosok lain menjadi Prowler, yaitu dirinya sendiri yang berasal dari multiverse itu. Di akhir film diperlihatkan Gwen mengumpulkan Spider-Man lain untuk membantu menyelamatkan Miles yang berada di multiverse lain. Di awal film diperlihatkan jagoan Spider-Man kita nih, yaitu Miles Morales, yang sedang merasa overthinking dengan perannya sebagai superhero Spider-Man, dan juga perannya sebagai seorang anak sekolah yang sangat memikirkan kedua orang tuanya yang selalu ingin kinerja akademis di sekolahnya Miles bagus. Sesampainya di depan rumah, Miles mencoba menetralkan overthinkingnya agar di depan ayahnya Miles tidak khawatir dengan apa yang Miles pikirkan. Namun ketika dia masuk ke rumah, tidak ada siapapun di dalam. Hanya ada TV yang sedang menyala dan menayangkan sebuah film horor, yang tentunya membuat Miles sedikit takut nih. Tiba-tiba insting Spider-Man Miles menyala yang menandakan tanda bahaya. Namun yang terjadi di situ ternyata ayahnya Miles lah yang sedang mengagetkan Miles menggunakan sebuah topeng.
Di situ sontak Miles terkejut. Ayahnya juga mengatakan kepada Miles bahwa dia harus selalu waspada dengan apa yang terjadi di belakangnya Miles. Ayahnya juga ternyata menyiapkan sebuah pizza dan popcorn beserta 3 film horor yang rencana ayahnya akan menonton itu semua semalaman bersama Miles. Namun karena Miles yang sedang bad mood ditambah dia juga sedang memikirkan banyak hal, dia bilang ke ayahnya nih hanya ingin beristirahat di kamarnya saja. Ayahnya yang khawatir menanyakan apakah Miles baik-baik saja. Di situ dengan berbohong Miles menjawab bahwa dirinya baik-baik saja dan langsung masuk ke kamar. Di dalam kamar kecemasannya Miles terus berlanjut sampai tiba-tiba insting Spider-Man-nya muncul kembali. Di situ Miles langsung menoleh ke belakang. Namun sayangnya tidak ada siapapun di sana. Sementara itu Miles semakin berlarut nih dengan overthinkingnya sembari duduk di pinggir kaca dan mendengarkan sebuah musik. Dia menatap ke arah topeng Spider-Man-nya yang sudah hancur dan juga rusak. Di situ lagi-lagi kekhawatirannya Miles muncul. Miles mendapat gambaran yang kurang baik nih. Seakan-akan menjadi seorang Spider-Man sangatlah berat dan juga beresiko tinggi. Juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Apalagi dirinya hanyalah sebagai seorang bocah yang masih duduk di bangku sekolah. Singkat cerita, karena terlalu lelah Miles akhirnya berbaring nih di kasurnya. Namun tiba-tiba muncullah sesosok hitam yang menyerupai tubuhnya Miles. Namun anehnya di situ Miles tidak bisa menggerakkan tubuhnya seperti sedang rep-repan. Dan sosok itu semakin mendekati Miles dan menghilang. Tiba-tiba saja sosok hitam itu berada di atas Miles yang sedang tertidur dan mencoba meraih Miles hingga terpeganglah dadanya Miles. Ketika terbangun, dia telah berada di sebuah kereta yang sedang melaju cepat dan sosok hitam misterius itu berada di sana. Di situ Miles mencoba menguatkan dirinya untuk berani dan melawan sosok tersebut menggunakan kekuatan spesial Spider-Man miliknya. Namun sayangnya kekuatan Miles tidak cukup nih untuk membuat sosok tersebut menghilang. Bahkan sosok hitam misterius itu malah semakin membesar dan menjadi sosok laba-laba hitam yang sangat menyeramkan. Seketika Miles terkejut dan lari ketakutan hingga dia terpojok dan tiba-tiba saja sosok laba-laba besar itu hancur dan menjadi sosok laba-laba kecil yang sangat banyak. Sampai akhirnya Miles teriak ketakutan dan sangat gelisah. Namun ternyata itu semua hanyalah sebuah hayalan bawah sadarnya Miles. Dari rasa takut Miles menjadi seorang Spider-Man di usianya yang masih labil dan sangatlah muda. Sampai akhirnya Miles keluar kamar nih dan melihat ayahnya yang sedang ketakutan melihat film horor. Di situ Miles berkata kepada ayahnya untuk menemaninya keluar karena Miles ingin bercerita tentang apa yang membuatnya takut dan overthinking dengan jati dirinya sebagai seorang Spider-Man. Di mana dulunya Miles merasa sangat senang dan merasa spesial karena dirinya mempunyai kekuatan superhero dan menjadi seorang Spider-Man. Namun karena banyak kejadian yang telah terjadi membuat Miles menjadi sangat galau dan merasa tidak sanggup lagi untuk menjalani takdirnya sebagai seorang Spider-Man. Nah itu tadi alur cerita dari film yang berjudul The Spider-Within, A Spider-Verse Story. Gimana Sleeper? Walaupun ceritanya sangat singkat, kita bisa melihat nih bagaimana bocah seumuran Miles Morales tentunya sangat cemas dengan pencapaiannya dia sebagai Spider-Man di usianya yang sangat masih muda. So, apakah kalian akan merasa hal yang sama nih? Ketika kalian masih bocah, kalian harus mendapatkan kekuatan superhero seperti Miles Morales. Coba komen di bawah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and